Aku pernah baca juga hadis Nabi yang berbunyi bahwa kalau kita berteman dengan pedagang minyak wangi, maka akan ke bagian wanginya. Gitu. Yang kedua, kita harus memperdalam ilmu agama. Ya, karena dengan cara memperdalam ilmu agama, kita bisa mengerem apa nih hal-hal yang harus kita hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast PSTHAS 2023. Aku Isma Aulia dari PAI 7A. Pada kesempatan kali ini, aku di sini sebagai host, tentunya nggak sendirian nih teman-teman. Karena aku ditemani oleh temanku, dia adalah seorang guru di SDIT Anajma. Tentunya berkuliah di Syekh Haji Agus Salim Cikarang. Beliau sudah ada di samping kiri aku. Silakan Kak diperkenalkan namanya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Sugiyarti. Saya mahasiswa semester 7 Pendidikan Agama Islam di STIHAS Haji Agus Salim Cikarang, dan saya pengajar juga di SDIT Anajma. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang masalah kiat. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang masalah kiat pencegahan pergaulan bebas yang harus kamu tahu. Nah, penasaran kan? Oke, terus aja tonton podcast PSTHAS tahun 2023. Oke, Kak Alpi sekarang kan kita udah memasuki semester 7 nih. Nah, sebelumnya kan kita pernah juga waktu tahun kemarin atau awal kita masuk, itu kita Corona kan ya. Jadi gimana sih kisah perjalanan di semester 6 ini? Lalu sekarang kita tiba-tiba udah ada di semester 7 karena perjalanannya cukup lumayan jauh juga. Apa sih persiapannya Kak Alfi? Baik, kegiatan kita di semester 7 ini ya. Sebelum ke semester 7, kisah yang ada di semester 1 sampai 6 ini pokoknya banyak lika-likunya ya. Tapi di sini aku mau bahas kegiatan yang harus kamu siapin di semester 7 ini ya. Kegiatan yang harus disiapin semester 7 ini banyak tentunya ya. Salah satunya ada KKN, terus ujian komprehensif dan lain sebagainya. Lalu apa aja yang harus kita siapin nih di semester 7 ini? Yang pertama itu kita harus siapin pikiran kita ya. Kita harus fokus di semester 7 ini. Udahlah, jangan main-main lagi, karena di semester ini itu udah nggak ini lagi main-main gitu ya. Kita harus prioritasin kuliah kita dibanding yang lain ya. Kita tidak ada orang yang terlalu sibuk, yang ada itu orang yang tidak mau memprioritaskan segala sesuatunya. Yang kedua, kita harus siapin mental kita, fisik kita, dan yang paling penting adalah budget kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita di akhir semester ini. Oke teman-teman, jadi kita tuh harus perlu banyak persiapan nih untuk kita persiapan dari semester 7 ini, karena dikit lagi kita udah mau KKN ya Kak Alfi ya. Kita udah menyiapkan, insya Allah budgetnya itu hal yang lebih penting nih teman-teman. Nah Kak Alfi, sekarang kita lagi bahas untuk yang lagi viral nih saat ini, yaitu beliau adalah seorang tokoh publik yang cukup terkenal ya. Waktu itu saya melihat di salah satu podcastnya juga tentang video pornografi, bahwa beliau itu katanya tidak sengaja mengkliknya atau menontonnya lalu di-share pula gitu loh. Dan beliau ada satu kalimat yang seperti ini, lah wong itu saya menonton kok, apa masalahnya buat kamu, ibaratnya kayak gitu. Itu kurang lebih kalimatnya seperti itu. Menurut Kak Alfi itu kayak gimana sih? Mengenai kasus yang sedang viral saat ini ya, tentang seorang public figure ya yang cukup terkenal, yang kita tahu ya, harusnya public figure itu menurut saya ya harus menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus bangsa nantinya ya. Menurut saya contoh yang dilakukan terhadap public figure saat ini, yang dia bilang bahwa menonton video pornografi itu termasuk hak dia gitu, suka-suka dia. Iya, gitu. Betul sekali. Bebas aja gitu, itu kan hak saya gitu. Iya. Dia tidak mencontohkan gitu buat generasi-generasi kita ke depannya ya. Harusnya sebagai public figure itu harus mencontohkan kepada
halayak umum. Ya, terus juga dalam pandangan Islam, Islam mengajarkan bahwa kita harusnya menjaga pandangan. Ya, Quran surat An-Nur ayat 30 bahwa Allah berfirman yang artinya wahai kaum laki-laki, jagalah pandangan kalian dan kemaluan kalian. Ya, yang demikian itu akan mensucikan kalian dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Ya, terus juga aku pernah nonton video dakwahnya Ustadz di YouTube bahwasannya orang yang tidak menjaga pandangan itu atau yang suka lihat video pornografi itu yang kecanduan itu bisa merusak pikiran kita. Ya, ada seorang laki-laki yang sering kecanduan tentang video pornografi ini. Setiap hari dia nontonin video itu, pokoknya setiap hari ya. nggak pernah nggak nonton gitu. Kecanduan lah ya kayak lebih tepatnya. Terus ya. Dia setelah itu dia nikah nih. Pas nikah dia tuh nggak bisa berhubungan yang halal sama si pasangannya. Kenapa? Karena dia harus nonton video tersebut dulu baru bisa berhubungan yang halal sama si pasangannya. Oh, berarti ini tuh kecanduan parah mungkin ya. Oh ya, jadi waktu itu juga kita lagi ngobrol nih waktu PPLK kemarin, temanku itu memberitahu bahwa kalau ketika ada seorang laki-laki gitu ya menonton video, satu kali menonton video tersebut itu di otaknya kan ada syaraf ya, itu terputus satu kali ia menonton video tersebut, itu satu sel syarafnya itu terputus gitu loh Kak. Jadi bahaya banget ya teman-teman ya. Buat teman-teman pastinya harus lebih menjaga pandangannya. Dan juga cara menjaga pandangan menurut Islam yang kita tahu menurut hadis Nabi ya bahwa kalau kalian nggak bisa jaga pandangan maka nikahlah, dan kalau tidak bisa kalau belum mampu menikah maka berpuasalah. Jadi untuk yang sudah nikah jaga pandangannya ya dengan yang sudah halal, kalau yang belum nikah dengan cara berpuasa salah satunya. Oke, baik Alfi. Nah sekarang kan maksudnya tadi kan kita udah membahas tentang yang viral ya, dan sekarang kita membahas tentang di lingkungan kita nih, biasanya kan hal yang biasa kita anggap tabu, padahal itu tuh tabu loh gitu ya. Tapi di zaman sekarang itu sebagian orang menganggap bahwa itu tuh hal biasa yang anak muda sekarang lakukan gitu. Itu menurut tanggapan Kak Alfi sendiri gimana? Di lingkungan sekitar rumah saya nih khususnya ya, saya cerita hal-hal pergaulan bebas udah jadi kebiasaan gitu, jadi sering banget dilakuin di lingkungan sekitar. Ada contohnya di kasus di rumah saya, di sekitar lingkungan saya, bukan di rumah saya. Ada kasus bahwa pergaulan bebas ya, seorang anak tokoh agama yang melakukan pergaulan bebas. Nah dia udah ketahuan dia melakukan kalau pas dia udah punya anak, gitu. Jadi miris banget gitu, apalagi ini seorang anak tokoh agama, gitu. Ya kita tuh emang sih teman-teman sebagai anak muda zaman sekarang nih ya, zaman milenial, terhadap perkembangan zaman sekarang juga susah emang menjaga hawa nafsu itu. Iya. Khususnya bagi kita jiwa muda ini ya susah. Jiwa muda itu pengennya pasti mencoba hal-hal yang baru, gitu ya. Mencoba hal yang baru, pengen yang agama kita larang gitu ya, kayak lebih tepatnya yang agama kita larang malah ingin hal mencobanya sih gitu kan. Nah terus tapi kita juga bisa mengeremnya. Aku pernah dengar hadis Nabi yang bunyinya gini, pemuda yang bisa menjaga pandangannya atau pemuda yang melakukan kegiatan ketaatan di masa mudanya ini adalah pemuda yang nantinya di hari kiamat dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga diri nih teman-teman. Dan berikutnya kita akan masuk ke poin intinya nih. Poin intinya yaitu kiatnya Kak Alfi. Kiat pencegahannya itu apa aja sih? Kiat pencegahan pergaulan bebas yang harus kamu tahu. Yang pertama itu kita harus selektif memilih teman. Ya, karena teman itu sangat berpengaruh di kehidupan kita, buat karakter kita ke depannya. Teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan, sebaliknya teman yang buruk akan membawa kita kepada betul sekali. Ya, aku pernah baca juga hadis Nabi yang berbunyi bahwa kalau kita berteman dengan pedagang minyak wangi, maka akan kebagian wanginya. Itu yang kedua, kita harus memperdalam ilmu agama.
Ya, karena dengan cara memperdalam ilmu agama, kita bisa mengerem apa nih hal-hal yang harus kita hindari di dalam agama. Ya, ada Quran surat Al-Isra ayat 32 ya berbunyi bahwa wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu termasuk perbuatan keji dan mungkar. Ya, Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, mendekatinya aja nggak boleh, apalagi melakukan. Iya, betul sekali. Jadi bahwa ketabuhan kita gitu kan dengan anak sekarang yang boleh yang yang mencontohkan hal yang banyaknya di lingkungan kita yang nggak baik gitu ya. Terus juga untuk kiat-kiatnya nih Kak Alfi, selain kita harus ke lingkungan kita, maksudnya kita harus pandai-pandai bahwa kita itu harus memilah dan memilih teman kita. Nah, selanjutnya ya kiat-kiatnya yang harus kamu tahu. Yang ketiga itu kita harus punya kegiatan positif. Contohnya kita ikut kajian. Sekarang tuh udah banyak banget kajian-kajian di mana-mana ya. Betul sekali. Seperti kajian Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Adi Somad, Ustazah Halimah. Iya, teman-teman bisa tuh ikutin kajian-kajiannya. Dapat informasinya lewat mana? Lewat Instagram atau sosial media lainnya. Ya, terus kita juga bisa ikut seminar-seminar tentang bahayanya pergaulan bebas. Ya, dari situ kita tahu tuh dampak-dampak yang teman-teman harus tahu di pergaulan bebas saat ini. Gitu. Terus kita juga harus punya tujuan hidup. Nah, ini kita nih udah di semester 7 dan 8. Nah, tujuan kita setelah ini apa? Apakah mau nikah atau apakah mau kerja dulu? Nah, itu tujuan hidup kita. Pokoknya kita harus punya tujuan hidup yang baik tentunya buat kita ke depannya. Terus selanjutnya kita juga harus tahu dampak negatif yang terjadi ketika kita melakukan pergaulan bebas ini. Ya, berdampak banget kepada kesehatan kita tentunya. Oke. Terus juga orang tua juga lebih penting ya Kak Alfi ya, karena kan orang tua juga kan berperan penting untuk kita. Terus juga bukan untuk aku dan Kak Alfi saja nih, juga buat teman-teman yang ada di luar sana. Dan tentunya karena orang tua itu kan berperan ya, walaupun kita merasa bahwa gue ini kayaknya gak disayang deh gitu, tapi ingat kita harus punya cut-nya gitu ya. Kalau misalnya kita sampai mengecewakan orang tua kita, itu gimana perasaannya? Gak bedanya kita sendiri gitu loh teman-teman. Nah, terus gimana juga nih Kak Alfi, apakah itu saja yang dapat disampaikan? Ya, aku juga pernah dapat wejangan dari guru aku bahwasanya kita tuh harus ingat orang tua kalau kita mau melakukan hal-hal keburukan atau pergaulan bebas ini ya. Kata guru aku, kalau kalian udah melakukan pergaulan bebas kayak gini, kalian tuh sama aja seperti ngelemparin kotoran ke muka orang tua kalian. Iya, karena zina ini adalah termasuk dosa yang besar nih teman-teman. Jadi teman-teman juga harus pandai-pandainya menjaga diri, karena di luar sana itu kita nggak pernah tahu kejahatan apa sih yang ada di lingkungan kita. Misalnya kitanya udah menutup aurat, laki-laki sekarang tuh kan, maaf ya, ini bukan menyalahkan laki-laki, tapi lebih ke ada perempuan itu benar-benar tertutup sekali, tapi laki-laki syahwatnya tuh ada aja gitu, gangguan-gangguan mereka untuk bisa kejahatan itu tuh nggak terbayang, mau yang terbuka maupun yang enggak gitu loh Kak Alfi. Terus juga kita harus bijak juga ya menggunakan sosial media di zaman sekarang ya. Dampak sosial media itu nggak berdampak negatif juga, seperti tadi ada kasus video pornografi, konten-konten yang nggak faedah ya. Tapi di samping itu sosial media juga berdampak positif bagi kita saat ini ya. Di perkembangan zaman saat ini kita harus bijak menggunakan sosial media. Nah, dampak positif yang kita dapat dari sosial media saat ini yaitu kita tahu informasi-informasi dari sosial media, kita dapat pengetahuan juga dari sosial media, kita bisa ikut kajian live streaming dari sosial media. Sedangkan dampak negatifnya yang tadi, yang video pornografi itu yang gampang banget diaksesnya. Iya, padahal pemerintah sekarang tuh maksudnya katanya ya, ini belum tahu real atau enggaknya nih teman-teman, bahwa link tersebut tuh sudah dihapuskan. Nyatanya masih ada beberapa yang di lingkungan kita tahu gitu loh Kak Alfi. Nah, sekarang kita sudah di penghujung menit nih teman-teman.
Oke, terima kasih telah menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini. Kesimpulan dari podcast kali ini, pandai-pandailah kamu menjaga dirimu, lingkunganmu, bahwa untuk selalu mempunyai tujuan hidup itu adalah hal yang paling terpenting untuk diri kita sendiri. Dan jika ada kritik dan saran, silahkan di bawah ini, di DM ataupun di komentar. Jangan lupa like, subscribe. Dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.